Halo, Assalamualaikum teman-teman The Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Jadi gue hari ini teman-teman berada di sebuah mobil yang mungkin menjadi banyak impian orang-orang, terutama yang suka dengan overlanding teman-teman. Ya, ini adalah Land Cruiser 70 yang udah dimodifikasi menjadi spek untuk overland. Dan kenapa gue bilang ini merupakan kendaraan yang menjadi impian? Pertama, karena basicnya adalah LC70. LC70 kita tahu sampai tahun 2023 ini masih tetap diproduksi teman-teman. Walaupun kalau kita ngomongin secara desainnya, bentukannya nggak berubah sampai sekarang. Paling ya sempat mengalami facelift sekitar tahun 2007. Sisanya ya boleh dibilang masih banyak hal-halnya yang konvensional teman-teman. Tapi di satu sisi, karena dia masih banyak yang konvensional, banyak yang masih mengandalkan sampai sekarang untuk dipakai kerja dan kebutuhan lain yang sifatnya berat ya atau heavy duty. Salah satunya adalah untuk overlanding teman-teman. Jadi emang kalau kita tahu sekarang Land Cruiser yang 300 emang arahnya udah lebih untuk comfort, udah untuk lebih penggunaan dalam kota. Tapi kalau 70 sampai tahun 2023 ini masih tetap diandalkan untuk bekerja. Jadi boleh dibilang kendaraan ini masih utilitarian banget ya teman-teman. Kalau persisnya unit ini adalah VDJ 79. Karena mesinnya adalah mesin 1 VD, dan kalau kita ngomongin untuk tipe bodinya adalah double cabin. Kalau kita tahu ambil contoh, ada yang 76, dia bentuknya wagon atau full SUV. Yang 78, dia bentuknya truck carrier. Kalau misalnya yang 79 ini, yang mungkin teman-teman juga udah sempat lihat reviewnya, gue sempat waktu itu mengulas versi yang benar-benar standarnya, yaitu VDJ 79 yang berasal waktu itu dari South Africa dan juga Australia. Kalau yang sekarang ini, teman-teman, ini yang bikin spesial, karena ini datang ke Indonesia, bentukannya udah seperti ini ya. Jadi ini adalah mobil yang emang udah dimodifikasi dari Australia, tepatnya dari Patriot Campers. Kalau teman-teman yang penggila overland, tahu kalau Patriot Campers ini adalah salah satu brand dari Australia yang mungkin menjadi impian banyak orang. Jadi Patriot Campers, dia itu nge-create ulang sebuah VDJ 79 menjadi kendaraan ultimate overlander. Nah, ngomong-ngomong mobil ini teman-teman, jadi sebenarnya banyak yang udah nganggep kalau si LC79 yang dinamain Super Tourer ini jadi salah satu mobil impian atau mobil yang boleh dibilang paling ideal buat overland. Tapi nyatanya banyak juga owner yang mencoba untuk ngoptimalin lagi, modif lagi beberapa bagian yang mungkin menurut mereka, aduh masih ada sedikit kurangnya. Ya salah satu contohnya adalah mobil ini teman-teman. Jadi begitu mobil ini datang dari Australia, masuk ke Indonesia, langsung dilakukanlah beberapa modifikasi lagi oleh bengkel JCU Build di Sunter. Contohnya apa aja? Kita akan coba lihat satu-satu ya. Kita jadi mau mulai dulu dari bagian depan teman-teman. Mungkin yang paling bikin kita sadar ya, si grillnya ini udah bukan grill Toyota, melainkan grill dari Patriot Campers. Ada logonya di bagian tengah. Selain grill, bumpernya juga udah ganti. Ini pakai TJM yang modelnya 3 loop. Dan menurut gua model seperti ini timeless banget. Dari zaman dulu, tahun 80-an udah ada yang model seperti ini. Dan begitu kita masukin ke LC70, berasa banget ya, bersinergi gitu ya. Cocok banget bentukan kaku-kakunya, teman-teman. Nah, yang TJM, selain si bumpernya, ada juga untuk winch. Nama modelnya adalah TJM Torque Winch. Kapasitasnya 12.000 lbs atau sekitar 5,4 ton. Udah lebih dari cukup buat bawa mobil ini, teman-teman. Nah, tips sedikit buat teman-teman yang mungkin mau nyari winch, kira-kira yang cocok buat mobil gua yang kapasitasnya berapa nih? Ambil contoh misalnya kalian pakai mobil Jimny. Kalau misalnya kita timbang, misalnya teman-teman 1 ton. Tapi kita jangan langsung berarti cari winch-nya yang 1 ton. Jangan seperti itu. Karena kalau kita off-road, kita nyangkut, maka beban dari mobil kita akan lebih berat dari beban mobil kita kalau kita istilahnya lagi nggak nyangkut ya. Sederhananya seperti itu. Jadi kurang lebih kita baiknya ngambil sekitaran mungkin 1,5 sampai 2 kali lipat dari bobot kendaraan kita. Jadi ambil contoh kalau misalnya mobil ini di sekitaran 3 ton lebih, baiknya ngambilnya jangan yang 3 ton ya, jangan yang 8.000 lbs, tapi yang 12.000 lbs. Jadi begitu pas nyangkut, bebannya tambah berat,
di situ tetap akan optimal buat ngeluarin dari obstacle-nya, teman-teman. Nah, terus lanjut lagi, ini buat lampu sorotnya adalah salah satu hal yang ditambahin oleh bengkel JCU Build. Untuk lampu sorotnya udah model yang LED, dia depannya pakai frame-nya yang warna kuning, dan ini bisa diganti-ganti. Keluarannya dari Steady, Australia juga. Baik yang di bagian bumper, maupun untuk yang light bar di bagian atas, teman-teman. Kemudian, teman-teman, ini ada 2 buah antena, yang mana kalau kita ngomong secara fungsionalnya juga pastinya dapat banget untuk kita berkomunikasi. Tapi sebenarnya satu hal lagi yang gue suka dengan masang antena di depan, secara estetikanya tuh lebih memperlihatkan kita sebagai seorang tourer gitu ya, sebagai seorang overlander yang akan berjalan kurang lebih jauh ke daerah-daerah yang remote atau terpencil. Yang ini antena yang GME, ini frekuensinya yang biasa digunakan di Australia. Teman-teman mungkin ada tahu frekuensinya apa. Yang ini yang digunakan untuk rakomnya yang sekarang terpasang, yaitu Yaesu. Nanti kita akan lihat di bagian dalam. Geser samping, teman-teman. Jadi dari bulbar TJM-nya, ini masih dilanjut ada sidebar, yang juga emang keluaran dari TJM. Kalau sidebar ini, dia fungsinya untuk melindungi bagian pipi ya, atau fender bagian depan. Jadi dari sidebar, ini langsung nyambung ke footstep. Nah, ini masih bisa dibilang footstep, karena emang kita masih bisa mijak kakinya, sepatunya masih bisa mijak di sini. Walaupun di satu sisi, ini juga berfungsi untuk melindungi bagian samping, terutama bagian bawah ya. Entah dari pohon, dari batu, atau obstacle lain. Kemudian, ini ada tambahan juga snorkel dari TJM, modelnya yang AirTag. Ini juga kurang lebih sebenarnya pas datang ke Indonesia udah ada ya. Jadi emang dari Patriot Campers-nya, dia yang udah memodifikasinya, teman-teman. Nah, kemudian ini nggak kalah menarik. Spionnya gede banget, teman-teman. Sekilas ya, kalau gue lihat secara awam, kayak spion yang ada di mungkin di truk seperti F-150, dia besar. Saking besarnya gue ngelihat ini kalau mungkin ditidurin bisa jadi nampan, teman-teman. Dan kenapa ini pakai ukuran yang besar seperti ini? Karena kalau misalnya kita tahu di Australia sebagai tourer atau overlander, kita misalnya kalau suka bawa trailer gitu, maka kita akan butuh spion yang lebih keluar lagi, yang lebih lebar lagi. Jadi itu cukup umum buat di luar-luar, nggak cuma di Australia, misalnya di Amerika juga yang suka pada bawa anhang, belakangnya perahu atau apa, kita butuh spion yang lebih besar dan juga bisa lebih keluar, teman-teman. Terus identitas dari Super Tourer itu salah satunya adalah striping warna hitam ini. Nah, ini dia identitasnya, Super Tourer. Jadi, Super Tourer ini dia adalah nama model dari PCOR atau Patriot Campers, yang mana dia Super Tourer ini ngeluarinnya tuh langsung semobil-mobil udah jadi, teman-teman. Jadi bukan kita beli si kanopinya aja ini, tapi begitu datang ke sini, kita udah ngedapetin sebuah Land Cruiser 79 dengan modifikasi seperti ini. Ada yang pilihannya LC79, ada juga yang pilihannya LC200, mungkin nanti ada yang 300 juga, teman-teman. Yang pasti emang kita ngebeli mobil jadi ya. Hitungannya ngebeli impian sih ya. Impian seorang overlander. Kemudian, kalau kita mundur lagi, ini dia ya. Barang yang boleh dibilang menjadi salah satu daya tarik terbesar di mobil ini. Kalau orang bilang ini adalah kanopi, ada yang nyebutnya juga kayak camper box, utility box. Tapi pada intinya, si kanopi yang seperti ini, teman-teman, adalah salah satu barang yang boleh dibilang overlander banget nih. Jadi kalau kita mobilnya udah pakai kanopi yang modelnya hardcase seperti ini, banyak orang yang melihatnya, wah ini pasti emang seneng banget overlanding ya. Kayaknya udah bener-bener jadi salah satu level tertingginya dari mobil overland, itu pakai kanopi. Ya, walaupun nggak mutlak ya teman-teman. Tapi setidaknya banyak menjadikan kanopi, terutama dari Patriot Campers ini, sebagai wishlist, impian atau cita-cita mereka, yang mana nanti kalau mereka bisa membuat sebuah kendaraan overland impian, pengen banget bisa pakai barang dari Patriot Campers. Mau yang bentuknya kanopi, ataupun yang bentuknya trailer, teman-teman. Ya termasuk gue sih ya, gue juga, ya amin, siapa tahu insya Allah nanti kesampaian juga punya mobil dengan kanopi seperti ini ya. Nah, tapi gue nggak mau buka dulu sekarang teman-teman, gue pengen kasih liatin dulu di bagian belakangnya.
Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin apa yang bisa ditempel di belakang, itu konfigurasi juga bisa banyak teman-teman. Kita juga bisa request dari Patriot Campers atau dari PCOR-nya untuk kita misalnya mau pakainya satu ban serep aja, atau mungkin bawa dua, atau misalnya posisi yang untuk ban serep di kanan, terus habis itu yang buat jerigen di kiri, itu bisa fully customized. Tapi kalau di mobil ini, bagian kanannya ini jerigen buat serep BBM-nya. Jadi kurang lebih ada 40 liter untuk serep BBM-nya. Walaupun kalau ngomongin untuk tangki BBM-nya, ini di atas 300 liter teman-teman. Jadi emang benar-benar kita bisa jalan super jauh banget tanpa melakukan pengisian BBM. Sementara buat yang sebelah kirinya, ini untuk ban serep. Dan kebayang nggak sih teman-teman, kalau misalnya posisinya tinggi kayak gini, sebenarnya emang salah satu yang menjadi hassle ya, atau kesulitannya adalah untuk kita naikinnya ya teman-teman ya. Ini masih mending banget karena ukuran bannya 33. Kebayang kalau kita pakai ban yang lebih besar lagi. Kurang lebih kita sekaligus ini ya, latihan ini, ngebentuk otot. Nah, selain ini teman-teman, ngeliat ke atas dulu, jadi salah satu bagian yang juga dimodifikasi atau di-upgrade oleh JCU Build adalah penambahan base rack, keluaran Rhino rack, dan juga penambahan rooftop tent, keluaran roof nest. Yang dibikin oleh JCU Build itu adalah bagian kaki-kakinya. Jadi di bagian atasnya sini, kaki-kakinya itu kurang lebih tinggal ditancapin ke rel yang udah tersedia dari PCOR-nya. Jadi untuk prosesnya nggak terlalu sulit. Di bagian atas, jadi selain untuk rooftop tent, salah satu perintilan yang syarat dengan overlandingnya, adanya awning dometic yang ukurannya 3 x 3 meter. Gede banget. Tapi emang kalau misalnya di mobil ini sih justru pas ya, benar-benar proporsional gitu. Tapi kalau kita pakai mobil lain, udah pasti kepanjangan banget awning 3 meter ini. Sementara bagian bawahnya, ini juga ada winch lagi. Winchnya sama kayak di depan, pakai TJM Torque Winch yang tonasenya itu 12.000 lbs atau 5,4 ton. Ngomongin winch belakang emang sebenarnya nggak cuma butuh kita lagi off-road yang ekstrim kayak ekspedisi ya teman-teman. Karena ya pasti ada aja kita saatnya butuh walaupun sekedar lagi overland. Kita tahu emang overland ngomongin secara tracknya nggak seberat ekspedisi, tapi dengan mobil yang bobotnya boleh dibilang tidak ringan, segala macam kejadian bisa aja terjadi. Misalnya jalannya ringan, tiba-tiba tergelincir karena mobilnya berat, ada bagian yang longsor, akhirnya harus dibantu pakai winch belakang, kita nggak tahu. Sangat bisa terjadi, teman-teman. Terus untuk bagian bawah winch, masih ada untuk tow hitch-nya dan tow ball-nya. Ini kayaknya mungkin kalau di Indonesia belum tentu orang pada pakai, tapi kalau di negara asalnya, kayaknya ini udah pasti akan dicantol oleh ownernya, entah bawa camper trailer, atau bawa trailer ngebawa misalnya ATV, atau mungkin perahu, ya sangat ini banget ya, istilahnya common atau biasa kalau untuk di negara-negara seperti misalnya Australia. Sementara kalau ngomongin suspensinya, jadi sebenarnya bawaan dari Patriot Campers-nya ini, dia udah di lift kit teman-teman. Lift kit yang 3 inch, pakai suspensi keluaran dari TJM. Jadi baik shock maupun untuk pernya. Nah, tapi karena menurut ownernya, ini di bagian depannya terlalu keras, jadi oleh JCU Build, untuk bagian depannya ini diganti dengan shock keluaran dari OME, yaitu OME yang BP51. Jadi karena belakangnya udah dirasa pas, apalagi kalau kita udah bawa beban berat gitu, jadi nggak diapa-apain, yang diubah cuma shock untuk yang di bagian suspensi depannya aja. Nah, kalau misalnya kita ngomong untuk shock seperti mobil ini emang sebenarnya agak tricky juga ya. Jadi maksudnya kita harus tahu bahwa mobil ini bisa jadi nanti akan membawa beban yang sangat berat. Jadi saat misalnya enteng, kita tahu akan stiff, atau kita tahu kita harus nyetel ulang gitu. Jadi kalau bisa tuh emang kita jangan lupa dengan hal itu, supaya takutnya kita misalnya ngeset shock, wah enak nih, empuk nih. Tapi kita lupa kalau kita nanti overland, bawa beban berat, yang ada jadi terlalu ambles. Itu yang harus dipikirin juga ya teman-teman ya, supaya bisa dapet yang optimalnya kurang lebih gimana. Nah, terus kalau ngomongin per yang di belakang teman-teman, itu pernya kalau kalian lihat lembarannya banyak banget, dan juga lembarannya tebel-tebel. Ini adalah per keluaran dari TJM juga, dan dia adalah yang boleh dibilang load ratingnya paling tinggi ya.
dinamainnya extra heavyweight gitu. Wah, udah kayak kita mau gulat aja ya, mau wrestling aja gitu. Jadi salah satu kelas yang ada. Jadi ya itu dia, kita tahu emang kalau udah pakai kanopi seperti ini, kita expect bobotnya akan sangat berat. Jadi ya kalau untuk ngomongin suspensi, emang harus minimal pakai yang heavy duty, teman-teman. Kemudian buat ban dan velg, ini juga emang udah dari Patriot Campers-nya, nyetelnya seperti ini, teman-teman. Jadi buat velg, ini velgnya keluaran mereka sendiri, pakai brandnya PCOR, yang mana ini merupakan velg dengan diameter 17 inch dan lebarnya sekitar 9 inch. Bahannya alloy dan dipadukan dengan ban Baha ATZ ukuran 285/70 R17. Berarti kurang lebih sekitaran 33 inch. Emang kalau ngomongin bannya teman-teman, kayaknya dengan bodi yang sebesar ini, menurut gue agak sedikit kurang besar ya. Kayaknya kalau misalnya agak digedein sedikit, secara proporsionalnya menurut gue lebih pas gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan bannya kayak kekecilan sendiri untuk ngebawa sebuah gedung yang sangat besar ini. Bismillah, assalamualaikum. Oke. Nah, kalau ngomongin interior ya teman-teman, mungkin banyak juga yang udah sempat ngeliat video gua atau sebelumnya emang udah tahu kalau interior LC70 sampai tahun 2023 ini masih tetap berasa kayak mobil dari mungkin 20 tahun yang lalu. Semuanya masih benar-benar terasa sederhana, konvensional banget, dan emang di satu sisi utilitarian banget ya teman-teman ya. Karena kalau kita tahu kayak misalnya ini, mobil yang sekarang ini basicnya atau variannya adalah GXL, dimana kalau GXL ini adalah varian tertinggi. Ngomongin varian tertinggi, salah satu yang ngebeda ini adalah dia dilengkapi dengan power window dan juga central lock. Yang mana itu untuk mobil lain udah menjadi satu keharusan ya. Kayaknya nggak perlu kasih tahu, nih mobil gua ada central lock, semua orang udah tahu. Karena semua mobil udah pakai fitur tersebut. Tapi tidak dengan di LC70 ini. Jadi mungkin untuk lengkapnya, kalian bisa cek video gue waktu nge-review LC70 yang standar. Tapi kalau di mobil ini, yang udah diubah salah satunya adalah setir. Jadi karena owner dari mobil ini ngupgrade untuk audionya, kita lihat head unitnya udah pakai Alpine di sini. Untuk setirnya diganti pakai setir yang kita suka lihat kayak misalnya di Alphard atau di Prado sekarang. Jadi ownernya bisa ngatur untuk audionya dari setirnya. Sementara kita tahu kalau standarnya dari mobil ini, sekalipun yang terbaru, itu kayak setirnya Fortuner versi polos, nggak ada apa-apanya teman-teman. Kalau modifikasi yang lain, kayak misalnya jok, udah pakai jok Recaro, modelnya yang semi bucket, terus dia ada konsol tengahnya, yang juga dia memiliki kulkas, ini keluaran dari Bushman. Terus untuk bagian atas ini juga ada konsolnya juga keluaran dari Outback. Jadi barang-barang kurang lebih barang-barang yang banyak digunakan untuk kendaraan-kendaraan overland. Terus tadi buat rakomnya kayak gue bilang pakai Yaesu teman-teman. Kemudian yang gue suka walaupun simple, ini bagian karpetnya udah ditambahin pakai karpet tambahan yang biasanya emang digunain untuk para penggemar off-road. Ini adalah karpet keluaran Sengraba. Modelnya yang kayak gini enak ya, gampang buat dicucinya. Jadi kalau kita lumpuran atau penuh pasir, udah nggak perlu pusing urusan nyucinya. Dan sekarang teman-teman, kita akan ngebahas isi dari kanopi ini. Hehehe, ini yang bikin penasaran ya. Tapi gue mulai dulu dari bagian sini teman-teman. Jadi buat isi BBM dieselnya, itu dari sebelah kanan. Dan tadi gue sempat bilang buat kapasitasnya sekitar 300 liter. Jadi kalau gue anggap aja jalan dari Jakarta, kira-kira bisa nyampe mana ya dengan tangki 300 liter. Mungkin kalian ada yang bisa nebak, kalian coba isi di kolom komentar. Nah, sekarang kalau kita buka dulu yang sebelah kanan, kita akan melihat kompartemen untuk naruh segala macam barang camping, baik itu misalnya seperti kursi lipat, terus juga ada tabung gas untuk masak, terus juga ada beberapa perintilan camping lain. Ini juga hari ini bawanya kayaknya kursi semua ya teman-teman ya, buat pada nongkrong di sini. Kemudian ini ada meja camping, modelnya meja lipat juga pastinya. Terus bagian bawahnya ini ada laci yang bisa dikunci teman-teman. Biasanya salah satu
melihat atau ngerasain ya, yang kualitasnya oke apa enggak adalah ya salah satunya di misalnya pas kita nyoba buka laci seperti ini tuh rasanya tuh seret apa enggak, terus kuncian tuh berasa kayak murah apa enggak, itu jadi salah satu tolak ukur. Termaksud kayak misalnya ngebuka si pintu ini. Kalau misalnya kita kadang-kadang ya mungkin ngebikin sendiri tapi belum terlalu sukses, biasanya akan terasa kayak terlalu berat atau terlalu enteng gitu. Tapi kalau yang pas gitu berasa apa ya, empuk aja gitu ya, nikmat buat kita ngebuka tutupnya. Nah terus lanjut lagi, yang mungkin menurut gue paling penting di sisi kanan, ini adalah BMS atau Battery Management System. Jadi di mobil ini dia pakai 3 aki teman-teman. 2 aki yang model biasa ada di depan, 1 aki yang modelnya seperti aki BTS ada di balik sini, di dalam sini. Di belakang sini ada BMS atau Battery Management System keluaran dari Red Arc. Jadi di sini kita bisa ngatur kayak misalnya sumber untuk si listriknya dari mana. Nah selain dari aki yang ada di mobil ini, kita bisa dapat sumber listrik itu dari solar panel yang ada di roof rack tengah, teman-teman. Jadi di atasnya ada solar panel. Terus di bagian kiri sini, ini ada power inverter. Jenisnya yang pure sine, itu adalah jenis si gelombang listriknya yang boleh dibilang paling stabil dan paling bagus ya, paling aman untuk perangkat. Sama, keluaran dari Red Arc dengan kapasitas 1500 watt. Sementara geser lagi di bagian sini, ini ada untuk circuit breakernya atau sikringnya. Terus di bagian bawahnya ada colokan untuk lighter. Terus juga kita bisa ngelihat ada beberapa tombol ya, atau switch untuk kita misalnya mau nyalain lampu, untuk ngaktifin si power inverter, untuk ngaktifin kulkas, dan lain-lain. Kemudian di bagian bawah sini teman-teman, ini ada power inlet utama ya, untuk nanti kita nyolok misalnya stop kontak, kabel roll gitu-gitu bisa di sini. Cuma karena ini adalah mobil dari Australia, jadi dia untuk si colokannya itu modelnya yang kaki 3. Tapi mereka udah nyediain adapternya yang untuk pindah ke model kaki 2 seperti yang biasa ada di sini. Cuma ini voltasenya 110 teman-teman, bukan 220. Jadi itu menjadi satu note yang mesti kita ingat, jadi jangan sampai kita salah istilahnya nyolokin perangkat elektronik ya. Takutnya nggak sesuai, malah nanti rusak teman-teman. Ya, ini yang ada di sisi sebelah kanan. Terus tambahannya lagi, di mobil ini juga udah bawaannya ada LED light-nya. Kayak misalnya di bagian pintunya sini, di bagian dalam juga ada. Terus kayak misalnya tadi di bagian luar, ini juga ada juga. Jadi kayak misalnya buat kita nge-setup campingnya di sekitaran mobil malam-malam, itu terbantukan dengan lampu LED bawaan dari Patriot Campers ini. Kemudian di bagian bawahnya, ini masih ada juga kompartemen untuk kita bisa naruh segala macam. Tapi yang udah nempel bawaannya dari Patriot Campers, ada ARB kompresor untuk kebutuhan kita ngisi angin, mau angin ban, atau kebutuhan yang lainnya, itu dia udah nyediain. Termasuk untuk yang pompa airnya, udah disediain juga teman-teman. Jadi buat kita kebutuhan, entah kita mau cuci-cuci atau mandi, kita tahu si air dan si pompanya udah tersedia di sini teman-teman. Tinggal kita kreasiin aja ya, mau dibikin ujungnya untuk apa nantinya. Nah, buat kompartemen di bagian bawahnya ini, nggak cuma di bagian kanan aja, tapi yang di sisi kiri juga ada, tapi beda yang sisi kiri masih benar-benar kosong. Jadi tinggal kita set aja, mau bawa apa gitu yang dirasa mungkin kalau misalnya di atas itu barang itu terlalu kotor, jadi pengen disisihin, dipisahin, itu bisa yang bagian bawah sini teman-teman. Kemudian balik lagi ke bagian belakang, ini juga ada drawer atau laci yang cukup besar dan panjang teman-teman. Jadi walaupun dia profilnya tipis gitu aja, tapi lumayan dalam ya. Jadi buat bawa barang-barang yang mungkin nggak terlalu tebel tapi rada panjang, bisa juga di sini. Tapi balik lagi, sebenarnya kalau ngomongin buat barang apa yang mau ditaruh di mana gitu, itu balik lagi sih kita masing-masing. Bisa aja untuk barang-barang yang kotor, ambil contoh strap yang udah kena lumpur, mau taruhnya di sini juga bebas, bisa juga. Mau ditaruh di samping juga bisa. Yang pasti, kalau tips dari gua, saat kita bepergian dengan barang yang cukup banyak, usahain yang barang-barang enteng,
itu posisinya lebih di atas. Jadi jangan taruh barang yang enteng itu di bawah, sementara yang berat-berat itu posisinya ada di atas, misalnya di roof rack. Yang ada mobilnya jadi lebih limbung ya teman-teman ya. Itu sih salah satu tipsnya. Sekarang bagian kiri teman-teman. Pertama kita mulai dulu untuk yang bagian pojok sini ya. Jadi kalau tadi yang sebelah kanan, itu kan buat masukin BBM dieselnya. Kalau yang sebelah kiri, ini untuk masukin pasokan air bersih. Dan tangki untuk air bersihnya, ini hampir 80 liter, teman-teman. Jadi menurut gua, ya lebih dari cukup ya, buat segala macam kebutuhan. Sementara kalau isi yang sebelah kiri, nah, barangnya lebih penuh ya, dibandingkan yang sebelah kanan, yang bisa kita ngisi segala macam perlengkapan camping. Kalau yang sebelah kiri, itu ada dua hal utama. Pertama adalah kulkas, yang satu lagi adalah tray untuk kebutuhan kita masak. Kita lihat dulu yang bagian kulkas. Ini kulkasnya dia pakai keluaran Dometic. Jadi emang ini udah bawaan waktu kita ngebeli PCOR ini atau Patriot Camper si Super Tourer ini, udah ada kulkas ini, teman-teman. Dia modelnya apa ya? Kalau dibilang orang-orang kayak minibar di hotel ya. Ada kunciannya supaya nggak tiba-tiba kebuka. Begitu kuncian dibuka, kita ngebukanya dari atas sini. Nah, kurang lebih gini. Ya, gue bisa minum deh. Kalian haus, teman-teman. Dan ini isinya bervariasi, tapi jujur gue nggak berani sentuh. Jadi pas mobil ini datang ke lapangan, ya kurang lebih yang udah ada di dalam isinya seperti ini. Gue ngambilnya ini aja ya, teman-teman. Yang nggak berasa. Kita tutup lagi. Kemudian, yang bagian belakangnya sini ada tray yang kalau kita tarik keluar, ini kurang lebih bisa jadi dapur untuk kita di tempat camping. Caranya seperti gimana? Pertama, kita buka dulu si kuncian yang ada di bawah sini, teman-teman. Gua buka sini, habis gitu ini gua bisa tarik keluar. Gua tarik keluar sampai dia kurang lebih udah mentok. Nah, segini, habis itu kita akan turunin bagian semua ini ke bawah. Jadi supaya dia lebih rendah lagi. Kemudian teman-teman, ini tray yang paling bawah. Kalau kita tarik, isinya dia untuk washing basin ya. Atau orang bilang apa ya, wastafel gitu ya. Buat kita nyuci piring dan lain-lain. Dan ini bisa dikeluarin. Bahannya dari karet yang fleksibel. Kemudian, kalau kita keluarin lagi yang berikutnya teman-teman, ini adalah kompor. Nah, tapi ini kalau misalnya udah dikeluarin semua, dia ada tongkat untuk menyangganya. Jadi nggak terlalu ngondoy banget. Ini tinggal kita taruh di sini aja. Kita sesuaiin tingginya. Dah, tinggal kakinya kita kunci, teman-teman. Kemudian buat buka kompornya, tinggal buka kuncian di samping. Ya, kurang lebih seperti gini, teman-teman. Tinggal dibuka aja. Kita dapat kompor 2 tungku. Nah, ngomong-ngomong, buat si kitchen setnya ini hitungannya dia optional, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita beli si Super Tourer ini, dalamnya itu sebenarnya emang bisa kita customize. Mau pakai kulkas, mau pakai kitchen set kayak gini, tray kayak gini, itu emang bisa di-customize. Jadi, emang bergantung dengan kebutuhan masing-masing. Sementara buat yang di sebelahnya lagi, dia ada box penyimpanan buat kita nyimpen berbagai macam kebutuhan masak ya. Mau buat nyambungin gas, selangnya, terus juga barang-barang lain yang kaitannya sama masak, itu bisa kita taruh di sini. Enak. Jadi kurang lebih kita dapat apa ya? Satu paket yang versi mini dari apa yang ada di rumah kita. Ya. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk reviewnya hari ini. Sebuah kendaraan yang menjadi impian banyak orang pecinta overland. Termasuk gua ya misalnya. Sebuah PCOR atau Patriot Camper model Super Tourer dengan basic VDJ 79. Kalau dibilang kurang lebih ini udah ideal atau belum, menurut gua ideal. Walaupun balik lagi, kalau kita ngomongin camping atau overlanding seperti itu, kebutuhan kita bisa beda-beda, teman-teman. Ada yang senang pakai mobil yang nggak terlalu panjang, ada yang senang misalnya pakai mobil yang matic, nggak mau manual seperti ini, dan banyak hal-hal lainnya lagi. Jadi benar-benar bergantung lagi ke kita masing-masing seperti gimana. Tapi minimal, kalau kita ngomongin sebuah kendaraan overland yang menjadi impian banyak orang, mungkin ini bisa mewakilinya. Ya, jadi paling sekian dulu teman-teman untuk sekarang.
Thank you juga buat JCU Build, udah dapat kesempatan nih gua untuk bisa review sebuah kendaraan spesial ini. Dan kita akan ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Oke, sehat-sehat buat kalian semua ya. Dadah, Assalamualaikum.